Berarti Oh, shit. Yo, Yedu, Etaweri, Etaweri, Tonu, We, Babanay, Harafame, Aswarafa, Harafame, Aswarafa, Arafame, Aswarafa. Sajojo, sajojo, gimana bisa membalas muna keke, muna keke. Ku sakse, rai, 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 rai. Ku serai, ku sakse, rai, 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 rai. Ilanggo bikin biasa sore, biasa sore. Ilanggo bikin biasa sore, biasa sore. Biasa sore, biasa sore. Yeah, mari bangkit dari masa lalu man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi goal seperti games. Microphone teriakan chance. We are the king for the land to one day. One side, one feel and one pride. Young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian, penuh bangun dan hasilkan lagi banyak peluh. Jadilah juara tanpa banyak keluh. Kita semua adalah juara baru. Why do mama itu far? Why do mama itu far? Bila dong tanya ku siapa dari mana, kas tahu tong ini Papua. Kalau dong kasih dong punya, kas tunjuk lagi tong punya. Bomberai bomberai saya dari lepago mepago manta anima. Kokonao, yarabe, sorendoreri, uflenso, bani nema, baki pose, harafabe, aswarakwat, harafabe, aswarakwat.
Halo teman-teman, selamat datang para peserta Bootcamp Upskill Digital Marketing sesi 2 kali ini. Oke, baiklah. Terima kasih ya telah menyempatkan waktunya lagi dan kita bertemu kembali nih sama aku, Safira, dan tentunya nanti mentornya yaitu Kak Fahri Muhammad. Oke, mungkin kita next, aku sambil admitin teman-teman yang lain. Oke, nah yang pertama seperti biasa aku mau menyampaikan teman-teman untuk mengganti namanya nih sesuai format. Untuk formatnya ada peserta strip nama lengkap sesuai KTP atau mau nama panggilan juga nggak apa-apa nih. Nah untuk teman-teman yang belum tahu cara mengganti nama ini aku bisa kasih tahu nih. Yang pertama klik tab partisipan, cari nama teman-teman lalu klik tanda panah di sebelah kanan nama. Pilih rename, kemudian ganti nama sesuai format. Peserta, strip nama lengkap sesuai KTP. Contohnya ya ini peserta strip Muhammad Ramadan, lalu klik OK dan otomatis nama teman-teman akan terganti nih. Kalau dari sini sih aku cek udah pada rename nama ya. Oke. Next. Oke, nah selanjutnya selama pelatihan ini atau bootcamp ini berlangsung, teman-teman wajib banget nih untuk mengaktifkan kamera nih dan aktif selama pembelajaran. Mungkin masih ada yang bingung untuk ngaktifin kamera gimana caranya, yaitu yang pertama, klik icon kamera di sudut kiri bawah layar untuk mengaktifkan kamera. Jika kamera teman-teman tidak berfungsi, pasti kamera yang teman-teman gunakan adalah integrated camera. Teman-teman aktifkan kameranya. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan nih. Yang pertama, tidak mengaktifkan kamera terutama saat validasi wajah. Sama seperti sesi 1 kemarin, teman-teman kita ada validasi wajah atau sesi dokumentasi ya. Yang kedua, tidak mengganti nama sesuai format, yaitu peserta strip nama lengkap sesuai KTP. Menggunakan masker, kacamata hitam, dan penutup wajah saat validasi identitas. Selanjutnya, tidak fokus akan materi, berkata tidak sopan dan menyinggung sara, menonaktifkan audio suara pada saat dipanggil atau ditanya oleh mentor. Jadi sini teman-teman wajib banget nih untuk aktif. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih, boleh banget nih untuk open mic-nya, langsung aja nih ditanyakan ke mentor kita, Kak Fahri. Oke, seperti biasa sama kayak sesi 1 kemarin, aku mau minta teman-teman ramein lagi kolom chat di Zoom ini. Aku mau teman-teman, nih, jika teman-teman bisa menjadi benda yang ada di langit, kira-kira kalian akan milih apa nih? Boleh nih, kalau aku nih contohnya, aku mau milih jadi bintang. Alasannya biar bersinar aja gitu di malam hari, gitu kan. Kalau teman-teman boleh nih pilih nih kira-kira mau jadi apa. Oh, kata Kak Silviana mau jadi matahari, bulan. Kenapa nih mau jadi matahari, mau jadi bulan? Boleh dong disertakan alasannya. Wah, Reza Bulan. Teman-teman yang lain mana nih? Kira-kira kalau jadi benda yang ada di langit, maunya jadi apa ya? Bintang Kejora, kata Kak Devi. Oke, yang lainnya boleh nih. Paling kuat. Saturnus bisa bakar. Oke. Ini alasan dari Kak Silviana ya. Satelit. Boleh dong teman-teman disertakan alasannya. Kata Kak Aprilita jadi planet bumi walaupun nggak seterang matahari tapi bisa jadi tempat tinggal manusia. Wah, cakep nih, keren nih. Oke, baiklah. Yang lain boleh nih kita ramein kolom chatnya sebelum kita ada ice breaking nih. Pastinya setelah ini ada ice breaking. Dan pastinya juga nggak kalah seru dari yang kemarin. Aku cek dulu. Matahari bisa menerangi alam semesta. Baiklah teman-teman. Kita ke next mungkin sudah cukup ya. Tes ombak ini aku mau langsung ke ice breaking aja nih. Sebentar. Nah, nama ice breaking-nya adalah tebak hewan. Jadi di sini aku akan
menampilkan apa ya, kayak sepotong gambar gitu loh, sebagian gambar. Nah, teman-teman bisa nebak nih, kira-kira hewan apakah itu? Oke, siap ya, kita ramein kolom chatnya ya. Aku mau teman-teman aktif dari sesi 1 kemarin. Nah, kira-kira hewan apakah ini kalau dari gambarnya nih? Kira-kira hewan burung elang, burung hantu. Apa nih? Dera. Oh, burung dera gitu ya. Kucing. Oke. Elang. Ini Kak Reza. Oke, Nur Anissa, burung hantu. Burung. Oh, ini rata-rata ngejawab burung ya. Apakah ada yang mau aneh-aneh jawabannya? Misalnya gambar apa ya nih? Kayak tadi nih kata Kak. Siapa ya? Aku cek dulu. Tadi yang jawab kucing. Kata Kak Reza kucing nih. Burung elang, burung. Ayam, kata Kak Abida. Oke. Apakah sudah pernah ketemu ice breaking ini? Apa nih teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? Ini rata-rata jawab burung sih. Oke, mungkin aku kasih lihat jawaban nomor 1 ini ya. Biar kalian tuh paham nih, oh ini ternyata konsepnya seperti ini gitu. Baiklah, jawabannya adalah kira-kira hewan apakah ini? Apakah benar burung? Tapi kepalanya bukan ya, guys. Nih, boleh dong kasih nama kira-kira. Oh, siluman. Oke, ini kalian udah kebayang belum nih konsep dari ice breaking kali ini? Raja kucing. Burung hantu blasteran singa. Raja kucing. Oke, kita next ke soal nomor 2 ya. Siap-siap ya teman-teman. Udah paham kan konsep dari ice breaking kali ini? Ya, yang kucing malah hampir benar sih. Plot twist. Oke, baiklah. Soal nomor 2 adalah, nah, ayo, rame lagi kolom chatnya. Kira-kira hewan apakah ini? Kong. Kak Devi langsung, Kong. bebek. Kong. Apa nih? Kuda apaan ya? Ayam, buaya darat, wah, zebra. Wah, ini jawabannya udah pada ini ya, udah pada berbeda gitu ya. Jerapah. Oh, buaya darat. Duh, gimana ya Kak Reza, buaya darat itu? Bunyinya gimana tuh? Jerapah, monyet, hiu. Oke. Apalagi nih? Hiu lagi, panda, real kuda, kata Kak Vila. Kak Vila ini positif banget. Siapa ya? Oke, apakah sudah? Apakah sudah teman-teman? Oke, baiklah. Mungkin langsung kita cek. Jawabannya adalah apakah benar panda, atau hiu, jerapah, atau monyet, atau ayam, atau buaya darat seperti kata Kak Reza gitu ya. Oke, kita cek. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah Tara! Nah, kira-kira hewan apakah ini? Boleh nih kasih nama untuk hewan kali ini. Kepalanya sih hiu, tapi dari badannya itu udah. Tuh kan blasteran lagi kata Kak Sulis. Oke. Iya, ini pada blasteran ya teman-teman. Memesan. Boleh nih kasih nama kira-kira hewan apakah ini ya. Aku cek sih dari sini teman-teman udah paham nih ya akan konsepnya gitu. Malahan tadi ada yang jawab bener nih tadi. Hiu jadi-jadian. Oke, baiklah. Kita langsung aja ke next soal. Oh, bisa. Nah, kira-kira untuk soal ini hewan apakah? Ayo, kira-kira hewan apa ya? Penguin blasteran, kuda nil, kucing, ikan paus. Nah, kira-kira ini hewan apa ya? Kepalanya ini kira-kira apa lagi ya? Atau mungkin jawabannya tuh nggak sama nih kayak yang tadi. Atau bisa jadi ini the real gitu loh. Bener jawaban ini. Fix panda. Bisa jadi. Ikan paus, wah. Agak gede ya kepalanya kalau ini ikan paus. Penguin, kucing. Panda, monyet. Oke. Queen, kucing penguin. Keren nih langsung dikasih nama. Queen, kucing penguin. Monyet, penguin bebek nih kayaknya. Oke, gimana Kak Hilal? Mungkin kepencet kali ya. Baiklah. Mungkin kita next, kita lihat nih.
dari jawaban teman-teman apakah ada yang benar gitu ya. Langsung aja jawabannya adalah kepalanya panda, badannya penguin. Tadi ada yang benar sih, siapa ya? Kita cek lagi panda, fix panda. Wah, ini Kak Nur Anissa yakin banget, tapi badannya bukan panda nih Kak. Gimana ya? Kira-kira hewan apa nih? Boleh kasih nama? Cute. Kira-kira nama yang cocok untuk hewan ini apa ya teman-teman? Ini kalau kata Kak Sulis blasteran lagi nih. Namanya Pandu Kak. Apa tuh Pandu? Dunya apa nih? Panda apa nih? Lucu banget namanya Pandu gitu ya. Oke baiklah kita ke next soal ya teman-teman. Pingpan. Oke kita ke next soal. Soal selanjutnya. Yalah. Nah, wah. Kira-kira hewan apakah ini? Ayo. Tebak lagi, ramein lagi kolom chatnya. Gajah, gorila. Kak Sri ini positif banget ya orangnya. Gajah, dia yakin ini pasti gajah gitu. Gorila, gadun. Gajah, jerapah, beruang. Aku sambil nge-admitin teman-teman yang lain. Kucing katanya. Oke, bisa jadi jawaban dari teman-teman itu ada yang benar. Jerapah, buaya. Apalagi nih? Ini bebek ya? Duh, nggak tahu ya Kak Fahri. Nanti kita cek ya. Siap-siap blasteran nih. Ya, apakah ini bakal blasteran lagi ya? Kaki 1000. Wah, gimana ya kepala kaki 1000? Gajah, tetap gajah. Apapun konsepnya tetap ini gajah gitu ya. Bebek. Ini apa tim bebek? Atau buaya? Kita langsung cek aja. Wah, real gajah. Dengan penuh keyakinan Kak Nurul ngetik real gajah gitu. Oke, langsung aja jawabannya adalah Tara. Apa nih kira-kira? Boleh kasih nama untuk hewan ini teman-teman? Ya kan? Wah, gak. Ya ampun, oke. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Oh, sampai ngucap nih Kak Sulis. Kita cek lagi apakah masih ada ice breakingnya nih. Wah, ternyata yang tadi itu soal terakhir nih teman-teman. Hanya pada aktif-aktif banget ya. Gimana ya ice breaking kali ini? Seru atau gimana? Besok kita akan upgrade lagi ice breakingnya. Oke, baiklah. Kita foto bersama dulu nih. Boleh aktifkan kameranya. Aku izin stop share screen dulu. Oke, wah, ini pada udah aktif semua. Ya, teman-teman boleh aktifkan kameranya. Aku mau lihat wajah cantik dan gantengnya nih. Kita langsung aja ya. Aku hitung di slide 1. 3, 2, 1. Oke, slide 2. Aku hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman atas keaktifannya. Selanjutnya akan kembali ke Kak Fahri untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Silakan Kak Fahri. Oke, thank you Kak Syafira. Aku share screen dulu ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya? Dari layarnya udah terlihat teman-teman? Oke, sudah terlihat Kak Fahri. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang copywriting. Jadi kalau hari kemarin lusa ya, kita bahasnya tentang marketing funnel, yaitu sebagai map kita atau peta kita dalam melakukan strategi marketing. Nah, kalau copywriting ini biasanya jadi teknik pondasi untuk segala hal yang bakal kita lakukan di digital marketing. Karena baik bikin konten video, konten berupa tulisan itu pasti butuh copywriting kayak gitu. Nah,
Sebelum aku mulai lebih dalam nih tentang copywriting, aku mau review ulang nih di kemarin lusa materi kita tentang apa gitu. Masih ingat kan, teman-teman? Atau di pikirannya masih terngiang-ngiang tadi ada elang wajahnya kucing tuh dari Kak Syafira. Ininya jangan takut ya nanti kalau ketemu kucing tiba-tiba bisa terbang, nah berarti bukan plesetan itu tadi, fotonya beneran berarti. Oke, aku coba review dulu ya. Jadi di Senin kemarin kita kan bahas tentang marketing funnel. Teman-teman masih ingat nggak formula yang kita bahas kemarin dari awal sampai akhir itu apa aja formulanya? Coba teman-teman kirim di kolom chat biar aku ngerti nih teman-teman Senin kemarin masih ingat nggak materinya gitu. Jadi marketing funnel kan kemarin ada 5 tuh. Oke, betul. AIDA plus LA. Oke, mungkin ada yang bisa sebutin singkat setiap step by stepnya itu apa, A itu apa. Oke, Kak Liviani, AIDA. Oke, clear. Berarti masih ingat ya. Teman-teman yang lain masih ingat juga kah? Mungkin ada yang mau nambahin lagi. Kalau tahu beberapa indikatornya juga oke. Kayak attention itu kemarin kita tolak ukurnya atau indikatornya dari mana. Itu masih ada yang ingat nggak? Menemukan indikator tiap marketing funnel. Oke, betul Kak Anggi. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang ingat mungkin indikatornya setiap funnel dalam formulanya kemarin apa aja? Kayak attention, itu kemarin kita bahas kan pakai Slido juga. IQ rate, attention, oke, clear, benar. Oke, berarti berarti ya dari teman-teman masih ingat dengan Senin kemarin pembahasan kita itu terkait marketing funnel seperti apa. Dan harapanku juga setiap sesi teman-teman bisa ingat dan dipahami. Jadi untuk belajar digital marketing itu sebenarnya dari apa yang dikonsepkan oleh Yoda Academy berdasarkan praktek itu sudah sangat baik kayak gitu. Karena untuk digital marketing itu sebenarnya bukan seperti science kayak IPA atau fisika yang penuh banyak hal yang perlu kita hafalkan. Tapi digital marketing itu tentang kreativitas. Tapi bagaimana caranya kreativitas ini bisa kita implementasikan dengan baik, tentunya kan butuh strategi dan juga formula kayak gitu. Nah, samanya seperti copywriting pada malam hari ini yang akan kita bahas. Ini aku masukin sebuah meme dari fotonya siapa nih? Aku lupa nih. Aku ingatnya dia pernah nampar komedian. Aku lupa nih namanya. Mungkin kalau ada yang ingat bisa remind di kolom. Will Smith betul. Jadi Will Smith ini lagi ngobrol sama ChatGPT lah pada intinya. Ini mungkin kalau salah jawab ChatGPT-nya bisa ditampar nih sama Will Smith. Tapi kayaknya Will Smith-nya yang bingung. Jadi intinya kebanyakan kita digital marketer itu sekarang meremehkan copywriting. Kenapa? Karena sudah ada ChatGPT. Jadi kebanyakan kalau mau bikin skrip, bikin konten itu pakai ChatGPT. Padahal kalau dari aku yakin banyak di level leader atau profesional itu kita udah bisa membedakan mana yang nulis pakai kreativitas mandiri, mana yang pakai ChatGPT kemudian diparafrase dan mana yang pakai ChatGPT secara full. Itu kita sudah paham. Nah, maka dari itu dari aku sendiri teman-teman gak apa-apa pakai ChatGPT, malah kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada pakai ChatGPT. Tapi jangan dipakai serta-merta. Jadi jangan take it for granted lah istilahnya kalau dalam terminologi bahasa Inggris kan. Jadi jangan diambil serta-merta karena ChatGPT ini tuh mereka bukan manusia. Mereka membuat sebuah tulisan itu biasanya masih kaku. Maka dari itu perlu adanya keahlian copywriting biar kita bisa parafrase dengan baik. Kayak gitu. Nah, sebelum aku masuk nih, nanti aku akan jelasin beberapa formula biar ketika bikin copywriting itu nanti bisa lebih terstruktur gitu.
Tapi aku mau tahu dulu dari teman-teman di sini ada yang sudah tahu copywriting itu apa? Mungkin bisa kirim di kolom chat dari teman-teman, copywriting yang teman-teman tahu itu apa gitu. Apakah sekedar menulis ataukah membuat skrip atau buat caption, oke, kalimat persuasif. Ada yang punya definisi lain selain dari Kak Abidah? Apa ada yang mungkin punya definisi sendiri tentang copywriting, punya makna tersendiri? Mungkin bisa kirim di kolom chat nih. Tulisan yang dapat mempengaruhi orang lain. Oke. Ada lagi lainnya? Dan setauku kemarin kayaknya ada yang juga sudah kerja jadi copywriter ya. Mungkin bisa kasih definisinya juga nih. Menurut copywriter itu copywriting apa gitu. Gimana cara pakai ChatGPT ya? Oh, kalau pakai ChatGPT bisa langsung ke OpenAI namanya, Kak Silviana. Cari aja ChatGPT di Google, kemudian nanti tinggal diklik, itu nanti minta apa aja bisa dibuatkan sama ChatGPT kayak pakai Google. Nah, nanti biar mungkin aku kasih juga gimana caranya ChatGPT-nya biar oke hasilnya nanti aku akan jelaskan juga. Waduh, minta jodoh bisa, Kak? Bisa, tapi jodohnya nanti AI juga gimana, Kak? Jadi bukan manusia beneran. Oke, mempromosikan produk copywriting sama dengan oke. Oke, jadi kurang lebih dari teman-teman sepertinya sudah paham juga tentang copywriting. Jadi pada intinya copywriting itu memang sebuah teknik penulisan yang tujuannya adalah agar pembaca itu bisa melakukan sebuah tindakan atau aksi yang kita harapkan atau kita inginkan. Jadi bedanya copywriting sama script. Kalau script itu ya sekedar teks yang ditulis. Kalau copywriting itu ada goals-nya. Goals-nya berupa action sesuai dengan marketing funnel yang sebelumnya. Tujuan akhirnya dalam sebuah funnel itu kan sebenarnya action, kemudian baru ditambahi loyalty dan advocacy, tapi pada intinya kan dalam marketing funnel yang kita cari di awal itu kan action. Nah, sama halnya seperti copywriting. Kita juga membutuhkan action dari orang agar mereka mau melakukan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Entah itu membeli sebuah produk, entah itu likes, entah itu follow. Itulah pentingnya sebuah teknik copywriting. Nah, maka dari itu, copywriting biar gampang itu biasanya ada formulanya. Tapi sebelum itu aku kasih beberapa contoh dulu. Jadi ini misal ada contoh copywriting yang dibuat sama Tokopedia. Jadi Tokopedia di sini sebenarnya yang ingin mereka sampaikan itu sederhana. Mereka punya fitur untuk pengiriman instan, tapi bagaimana cara pengiriman instan ini bisa dijelaskan dengan baik atau dimaknai dengan menarik, itu perlunya sebuah copywriting. Dan di sini bisa dilihat bahwa gabung bikin untung pengiriman instan ongkirnya gratisan. Di sini dari Tokopedia dan juga Gojek kan sedang kolaborasi. Nah, ini mereka pakai teknik copywriting namanya fitur advantage benefit. Nah, fitur advantage benefit itu seperti apa nanti aku jelaskan juga formulanya. Jadi di sini ada mereka ingin mempromosikan sebuah fitur, tapi mereka jelaskan advantage dan benefitnya apa itu secara sederhana dan juga berirama. Nah, itu yang bikin copywritingnya jadi menarik. Nah, ada juga contoh ini dari tolak angin. Jadi tolak angin kalau tadi Gojek lebih menjelaskan advantage dan benefit dari fiturnya. Kalau tolak angin mereka pakai copywriting yang sederhana. Mereka jelasin problem yang bisa di-solve dari produknya, kemudian menjadikan produknya sebagai sebuah solusi. Jadi ini kan kami yang berani lawan angin, minum tolak angin. Jadi angin di sini itu kan maksudnya masuk angin itu jadikan sebuah problem. Kemudian tolak anginnya dijadikan sebuah solusi. Jadi ini salah satu copywriting yang sederhana juga, tapi kalau dikemas dengan menarik dan juga berirama, biasanya orang bakal nangkep langsung. Oh, kalau aku masuk angin, ya langsung di kepalanya, top of mind-nya dia langsung tolak angin. Karena adanya copywriting yang gampang untuk diingat. Kayak gitu. Nah, bahkan ini juga kemarin aku sempat sharing-sharing sama temenku yang juga pelaku digital marketing, ternyata penjual nasi goreng juga ada yang mengimplementasikan teknik copywriting. Jadi mungkin ini copywriting nyambi part time jadi
penjual nasi goreng. Jadi ini bisa dilihat ya, dia pakai hook yang menarik kayak seolah-olah ada problem yang gimana, yaitu peringatan terakhir. Ini udah 3 kali nggak bisa ditoleransi lagi. Sekali lagi berani-berani order makanan lagi sama kami, maka kami tak segan-segan akan memberikan segelas teh manis. Jadi dari penjual nasi goreng ini seolah-olah mau marah-marah, mau cari masalah, atau mau bikin konflik, tapi ternyata dia mau mempromosikan agar ya pembeli ini bisa masuk ke funnel selanjutnya kan. Jadi setelah orang action, mereka biar bisa loyal, yaitu dengan ini, dikasih segelas es teh manis. Dan kalau aku sendiri misal ada penjual nasi goreng kayak gini, mungkin aku akan beli lagi. Jadi kalau nasi gorengnya nggak terlalu enak pun atau biasa aja, mungkin aku akan beli lagi untuk mengapresiasi si penjual nasi gorengnya karena udah bikin copywriting kayak gini gitu. Oke, oke aku buka chat dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh, copywriting mesti collab dengan desain kreator juga ya Kak? Mesti menciptakan konten out of the box. Iya, betul Kak Reza. Sebenarnya untuk collab itu nggak harus. Tapi kan setiap konten itu ada formnya beda-beda, ada bentuknya beda-beda. Kalau memang mau dibentuk sebuah desain atau poster, ya tentu perlu kerjasama sama desain grafik. Kalau misal mau dibikin sebuah video, ya harus kerjasama sama video editor atau sama talent kayak gitu. Nah biasanya copywriter itu yang bikin konsep skripnya kayak gitu. Nah misal kenapa aku bilang copywriting ini penting? Karena copywriting ini bisa diimplementasikan di semua hal. Seperti ini tadi kan, di level penjualan jasa, pengiriman Gojek, sampai jualan produk obat kayak tolak angin, sampai juga bahkan jualan hal sederhana kayak nasi goreng sekalipun, itu butuh copywriting atau bisa mengimplementasikan copywriting kayak gitu. Nah, maka dari itu, ini mungkin aku ganti dulu formula copywriting yang benar. Copywriting, oke. Oke, jadi ini mungkin bisa dicatat juga sama halnya seperti AIDA yang kemarin, AIDA plus L dan juga A. Nanti kita juga akan praktek ya terkait formula copywriting ini seperti apa. Cuman yang pertama aku jelasin dulu. Jadi formula copywriting yang pertama itu ada namanya PAS, jadi Problem Agitated Solution. Dan formula ini biasanya yang aku jadikan formula pertama untuk latihan timku, baik itu intern ataupun staff baru. Kenapa? Karena dalam formula PAS ini biasanya dari individu itu harus menganalisa terlebih dahulu terkait produknya, terkait audiensnya, sehingga nanti bisa belajar lebih luas biasanya timku kayak gitu. Nah, formula PAS itu adalah di awal dalam kita bikin copywriting, itu bisa diawali dengan sebuah problem, di mana problem itu bisa berupa pernyataan maupun sebuah pertanyaan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan agitate. Jadi agitate ini kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa berupa imbuhan atau dampak yang terjadi akibat problem yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah kita jelaskan masalahnya, dampaknya apa, baru kita jadikan solusi. Solusi ini bisa berupa produk, bisa berupa ajakan untuk follow, bisa berupa ajakan untuk share. Jadi apapun itu, solution ini adalah call to action kita. Nah, formula PAS ini biasanya cocok untuk barang-barang atau produk yang memang value-nya itu adalah untuk men-solve atau memberikan solusi terhadap sebuah problem. Nah, selain PAS ada juga FAB. Jadi FAB ini adalah Feature Advantage Benefit. Jadi seperti tadi yang aku jelaskan contohnya di Gosen. Jadi ini mereka menerapkan Feature Advantage Benefit. Jadi fiturnya mereka itu kan sebenarnya pengiriman instan. Advantage-nya apa atau kelebihan dari mereka ini apa atau keunggulannya apa, yaitu ongkirnya gratis. Nah kemudian mereka jelaskan juga benefitnya atau keuntungannya orang pakai ini apa, yaitu gabung bikin untung. Nah, formula copywriting FAB ini cocok untuk kalau kita mau mempromosikan sebuah produk baru atau fitur-fitur baru, agar fitur yang kita buat atau kita promosikan itu gampang dipahami oleh orang. Jadi kita harus tahu keunggulan utamanya apa, benefit orang atau manfaat yang dia rasakan ketika pakai itu apa, itu kita jelaskan secara singkat. Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, baru formula copywriting
namanya BAB, tapi bukan buang air besar ya ini ya. Jadi before after bridge. Jadi ini tuh sering dipakai dan sekarang juga aku lihat banyak iklan yang pakai ini khususnya untuk iklan-iklan skincare atau obat-obat diet. Jadi menerapkan copywriting-nya itu biasanya sesederhana before after bridge. Jadi contohnya semisal before berat badanku 80 kilogram, tapi setelah 3 bulan, alhamdulillah berat badanku bisa turun 20 kilo jadi 60 kilogram. Nah, hal ini terjadi karena aku menggunakan obat diet ini, misal kayak gitu. Atau sebelumnya aku batuk gak sembuh-sembuh, atau aku panas gak sembuh-sembuh. Kemudian baru besoknya akhirnya sakitku langsung sembuh. Nah, ini karena aku menggunakan obat kayak gini. Nah, itu before after bridge. Nah, dari ketiga ini, mana sebenarnya yang lebih oke? Itu kondisional dan opsional. Jadi, teman-teman bisa pakai bebas senyamannya teman-teman. Cuman biasanya kalau aku, PAS ini aku gunakan untuk sebagai konten edukasi. Jadi, edukasi itu kan kita biasanya ngasih informasi dan solusi. Jadi, selalu diawali dengan sebuah problem. Jadi, semisal karena bisnisku ekspor impor, contoh mau impor tapi takut barangmu ketahan bea cukai. Hati-hati, barang ketahan bea cukai bisa rugi ratusan juta. Oleh sebab itu kamu perlu pakai jasa impor yang aman dan juga legal yang bisa bantu kamu impor tanpa harus ketahan bea cukai. Itu problem architect solution, clear. Nah, kalau FAB ini biasanya aku jelaskan untuk produk-produk yang real. Jadi contohnya perusahaanku punya aplikasi juga untuk cari-cari produk. Jadi aku jelasin fiturnya, misal setelah pakai ini aku nggak perlu pusing lagi untuk cari produk karena aku bisa dengan mudah untuk input produk yang aku mau berupa foto. Itu bisa pakai fitur, yaitu fitur pencarian produk di aplikasi perusahaanku, misalnya kayak gitu. Jadi itu fitur FAB. Nah, kalau before after bridge biasanya cocok untuk testimoni atau untuk hard selling. Misal sebelumnya aku impor, sebelumnya ada klien impor sendiri atau pakai jasa impor lain, ketipu sama supplier. Tapi untuk saat ini udah impor puluhan kali dan aman dan bisnisnya terus berjalan dengan baik karena dia pakai jasa impor perusahaanku, misalnya kayak gitu. Nah, tiga ini kondisional dan opsional. Jadi intinya bisa digunakan di apapun, tapi yang jelas kalau aku PAS untuk edukasi, FAB biasanya untuk jelasin fitur-fitur produk dalam sebuah aplikasi. Nah, before after bridge biasanya untuk hard selling atau untuk testimoni. Nah, formula copywriting sebenarnya ada banyak. Jadi ada yang bahkan formula AIDA itu sendiri bisa dijadikan formula copywriting. Ada juga formula yang ngandelin hook aja di awal, kemudian misal hook kasih solution kemudian CTA gitu juga bisa. Cuman kalau aku biasanya patokannya sama tiga ini kayak gitu. Nah, biar nggak bingung, mungkin kita langsung aku kasih contoh aja dan kita bikin bareng-bareng ya. Jadi misal aku kasih contoh copywriting PAS dulu. Misal apa ya, study case-nya ini deh, study case-nya mungkin promosi kelas digital marketing Yoda Academy biar teman-teman relate semua. Yoda Academy. Nah, di awal kita perlu cari tahu dulu problemnya dari kita itu dalam digital marketing itu apa. Nah, mungkin teman-teman bisa kirim di kolom chat nih. Teman-teman kenapa sih kok ikut kelas digital marketing ini? Problem apa yang teman-teman alami sebelumnya atau yang teman-teman rasakan sehingga harus belajar digital marketing melalui bootcamp gitu. Mungkin coba teman-teman share nih, atau mungkin curhat-curhat juga boleh. Oke, belum bisa digital marketing. Oke, lainnya mungkin ada yang spesifik. CTR iklan naik tapi konversi turun, switching karir, gak ada ilmu digital marketing. Oke, karena mau switch karir. Oke. Oke, ada lainnya lagi? Jadi penasaran ilmunya. Oke, tapi gak tahu cara jualnya. Oke. Mungkin ini banyak yang kerja ya. Oke, coba aku kasih kerja. Jadi problemnya kan tadi contoh
mau switch jadi digital marketing. Misal kita pakai problem mau switch karir jadi digital marketer, tapi gak tahu mulai belajar dari mana. Nah, ini tuh adalah problemnya. Oke, ini adalah problem. Jadi di awal entah ini mau dibuat konten, mau dibuat caption, mau dibuat feed, ini bisa jadi headline awalan. Yaitu mau switch karir jadi digital marketer tapi gak tahu mulai belajar dari mana. Atau mau switch karir jadi digital marketer tapi gak ngerti caranya, misal tanda tanya, gitu juga bisa. Nah, setelah itu kita lanjut ke agitate. Jadi agitate ini itu adalah dampaknya dari gak tahu belajar dari mana, kemudian mau jadi digital marketer tapi gak tahu belajar dari mana, itu jelaskan dampaknya. Misal susah cari kerjaan memang bikin pusing. Susah cari gini aja. Cari kerja digital marketing memang susah. Bisa bikin pusing, bahkan bisa ganggu mental health misal kayak gitu. Nah, ini itu adalah agitate-nya. Jadi setelah kita cari tahu problemnya, jadi orang mau switch digital marketer tapi nggak tahu belajar dari mana, kita jelaskan dampaknya. Yaitu dampaknya adalah ketika mereka kesusahan cari kerja, itu bisa bikin pusing, bahkan bisa ganggu mental health-nya. Nah, ini udah dapat problem, udah dapat agitate. Nah, tinggal dibikin solusinya. Oleh sebab itu, kalian perlu belajar dari mentor terbaik yang bisa fokus mengajarkan secara praktik. Oke, misal kayak gini. Nah, ini solusi. Nah, nanti di solusi bisa ditambahin tinggal CTA. Yuk, join Ioda Academy. Kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi, cara bikin copywriting itu sesederhana seperti ini. Jadi, problem, agitate, solution. Tapi, aku paham bahwa biasanya kalau di awal bikin copywriting itu nggak secepat ini. Karena aku udah tes juga ke beberapa orang di timku, ternyata kalau aku biasanya bikin copywriting kalau kayak cepet-cepetan ya 5 menit tuh bisa, kayak tinggal dikasih mau bikin topik apa, aku bikin copywritingnya 5 menit bisa. Tapi ternyata nggak semua orang itu bisa, karena biasanya yang susah dari copywriting PAS itu adalah nemuin problemnya beserta dampaknya. Itu biasanya susah. Kenapa? Karena biasanya kita harus riset dulu. Setiap orang atau target market yang ingin kita persuasikan atau ingin kita pengaruhi itu seperti apa. Apalagi perusahaanku kan ekspor impor ya, jadi nggak semua orang paham problemnya itu apa. Maka dari itu penting juga kita memahami dari target market ini itu mereka problemnya apa. Contohnya gimana ya, kita bisa tanya, bisa riset ke kompetitor, atau bisa cari di testimoni klien kita. Kalau ini kan tadi aku tanya ke teman-teman kan, problemnya itu apa. Jadi aku tahu harus mulai copywritingnya kayak gimana, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Nanti dari teman-teman bisa praktek juga, biar aku bisa evaluasi juga satu-satu. Nanti kalau misal masih bingung bisa juga nanti tanya waktu sesi Q&A gitu. Nah ini tadi untuk contoh copywriting pas ya. Kita lanjut lagi ke fitur advantage benefit. Mungkin biar gampang kita pakai study case yang sama juga. Oke. Nah, aku pengen tahu dulu. Jadi kalau fitur advantage benefit ini yang paling penting biasanya adalah keunggulan kita atau apa yang bikin produk ini itu berbeda. Nah, aku ingin tahu nih dari teman-teman kenapa milih Yoda Academy?
dibanding bootcamp lainnya. Jadi teman-teman bisa kirim nih di kolom chat, bebas ya, apapun alasannya. Apa karena ada fiturnya, atau mungkin karena udah tahu nih bakal ada ice breaking yang lucu. Ketemunya Ioda gak kepikiran yang lain. Oke, ada lainnya lagi, fleksibel karena online, harga terjangkau, biaya terjangkau. Oke, berarti kebanyakan ngomongin harga ya. Oke, misal kita ambil contoh lagi. Jadi kita udah dapat kan fiturnya tadi. Misal fiturnya tadi ada yang bilang karena online, kelas online. Kemudian advantage-nya, coba ya. Oke, kelas online ada kelas diskusi, live bersama mentor. Oke, lebih fokus pada study case. Oke, oke. Oke, praktek daripada teorinya. Oke. Nah, kalau benefit tentunya tadi disesuaikan sama problem tadi kan teman-teman di awal, yaitu bisa belajar digital marketing dengan mudah dan dapat kerja. Nah, ketika udah dapat kayak gini, samanya tadi kayak problem architect solution, tinggal diolah aja jadi sebuah kalimat. Misalnya kelas online, kelas diskusi, live bersama mentor. Misal join kelas online digital marketing, bisa langsung diskusi bersama mentor. Gak banyak teori, langsung praktik, jadi mudah dipahami. Modal terjangkau, modal terjangkau, mudah dapat kerja digital marketing. Misal kayak gini. Jadi kita jelasin fiturnya. Fiturnya kan di sini tentunya kan ada join kelas online dan juga bisa langsung diskusi bersama mentor. Nah, keunggulannya dari misal kelas digital marketing Yoda Academy adalah gak banyak teori, langsung praktek, jadi mudah dipahami. Nah, benefitnya itu dengan modal terjangkau, bisa dapat kerja digital marketing, misal kayak gitu. Jadi ini fitur advantage benefit. Cocok nih misal mau dipakai juga nih sama tim Yoda Academy, misal buat desain feed, mau bikin desain feed sederhana tadi kayak modelan Gojek ini tadi, ya tinggal bikin 3 bait kalimat ini. Tinggal dibikin lebih sederhana. Join kelas online digital marketing, gak banyak teori, langsung praktek, mudah dipahami, modal terjangkau, bisa dapat kerja digital marketing. Udah dapat tuh fitur advantage benefit. Nah, ini kita udah dapat nih. Jadi satu produk bahkan bisa diimplementasikan di 2 copywriting kayak gitu. Oke ya, dari teman-teman ya. Nanti bisa dicoba juga, aku akan kasih study case yang beda biar teman-teman bisa nyoba sendiri tentang copywriting itu kayak gimana kayak gitu. Nah, yang terakhir tadi before after bridge. Bisa kita samakan juga nih. Oke, kalau before after bridge, karena tadi udah aku udah dapat juga problem dari teman-teman, yaitu kan pada mau cari kerja. Jadi before-nya misal sudah 3 bulan cari kerja digital marketing, gak dapat
Ini baru belajar dari mentor seminggu. Ini baru belajar dari mentor seminggu. Langsung dapat kerja digital marketing di BUMN. Kayak gitu. Jadi before-nya dia udah 3 bulan cari kerja digital marketing, tapi gak dapat. Kemudian baru belajar sama mentor nih seminggu, langsung dapat kerja digital marketing BUMN. Nah, bridge-nya tinggal dijelasin. Mau tahu belajar dari mentor mana? Mau tahu belajar dari mau tahu Bentar ya, mau tahu gimana caranya gini aja. Yuk belajar bareng mentor di Yoda Academy kayak gini. Nah, ini biasanya nanti ada berupa foto testimoni atau ada berupa video interview. Jadi macam-macam before after bridge ini. Cuman pada intinya harus bisa dijelasin. Before dia punya problem apa, keresahan apa, hal apa yang bikin stres. Kemudian tiba-tiba dalam waktu singkat atau dalam beberapa hari solusi itu langsung terpecahkan atau afternya ini. Nah, bridge ini tuh berupa solusi yang menyebabkan masalah yang ada di before itu bisa menjadi sebuah solusi yang terselesaikan di after kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi ada before, after, dan juga bridge. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan, 3 copywriting ini opsional, mau dipakai di mana, seperti apa itu opsional dan kondisional. Tapi yang jelas kalau teman-teman bisa pahami dari tadi, pada intinya kita harus riset tentunya. Problem apa, itu yang paling penting di awal. Problem apa yang dialami oleh calon customer kita atau calon audiens kita atau pembaca. Sehingga nanti bikin copywritingnya akan jauh lebih gampang. Nah, bagusnya lagi itu bisa dibikin berirama. Contohnya ini tadi kan gak banyak teori, langsung praktek mudah dipahami. Jadi ini I, misal kayak gitu juga bisa. Atau dibikin tadi kayak ini Gojek tadi, pengiriman instan ongkirnya gratisan kayak gitu. Itu juga bisa. Dan bikin kayak gini itu nggak selalu bisa pakai ChatGPT. Maka dari itulah teman-teman harus paham formulanya. Jadi ChatGPT biasanya cocok buat ini. Nah, cocok buat cari problem. Kira-kira kalau misal teman-teman buntu, nggak punya customer, nggak punya klien, analisa kompetitor juga susah, cari aja di ChatGPT. Problem mengenai orang-orang yang belajar digital marketing, nanti dikeluarin tuh sama ChatGPT. Seret. Habis itu nanti teman-teman minta ChatGPT untuk bikinin copywritingnya sesuai formula apa, PAS, FABK, atau BABK kayak gitu, bebas. Nah, nanti setelah copywritingnya sudah jadi, teman-teman tinggal parafrase biar kalimatnya jauh lebih santai, kalimatnya jauh lebih personal, jauh lebih menarik kayak gitu. Oke ya, jadi ini nih aku kasih praktik dulu, teman-teman. Kalau misal ini mau di foto atau ditulis atau ada nyiapin pertanyaan, nanti bisa di sesi Q&A gitu ya. Ini aku stop share dulu. Ntar aku share dulu. Oke, so aku share Google Form. Jadi nanti teman-teman bisa isi. Sebentar aku jelaskan dulu singkat. Oke, jadi sekarang kita praktek ya. Untuk prakteknya sederhana. Teman-teman nanti bisa mengunjungi atau klik link Google Form yang sudah aku kirim di kolom chat. Kemudian nanti itu akan ada opsi produk dan juga formula. Nah, kalau formula kan tadi aku sudah jelasin. Nah, sekarang konteks produknya itu bisa pilih antara 3 ini. Pertama kan ada OBH Kombi, di mana aku yakin ya
banyak yang sudah tahu ini, mungkin juga pakai juga kalau lagi sakit batuk gitu. Dan yang kedua ada iPhone, ada produknya Apple yaitu iPhone, dan aku yakin juga banyak yang sudah paham atau mungkin ada juga yang pakai. Sama yang terakhir ada skincare nih dari Wardah. Karena aku lihat banyak juga partisipannya cewek. Jadi mungkin paham skincare apa dan lebih nyaman untuk bikin copywritingnya skincare. Nah, dari ketiga ini, teman-teman coba bikin copywritingnya sesuai dengan formula yang sudah tadi aku jelaskan melalui copywriting itu tadi. Oke ya, dari teman-teman paham dan bisa dibuka link Google Form-nya. Mungkin bisa konfirmasi di kolom chat biar aku ngerti. Oke, nanti untuk pertanyaan aku jawab di sesi Q&A ya. Gimana teman-teman? Bisa dibuka ya link formnya? Bisa Kak? Oke, yang lain? Sudah bisa diakses. Oke, aku kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Mungkin sekitar jam 9 lebih 5 nanti aku evaluasi satu per satu gitu. Ini bikin satu copywriting aja ya. Jadi nggak perlu ketiga-tiga formulanya dipakai. Bikin satu aja, satu produk, satu formula, bikin copywritingnya gitu. Oke, aku tunggu ya sampai jam 8 lebih 5. Bisa coba dipikirkan dan dieksekusi sekarang gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar tugas ini dulu ya. Kalau seputar teknis yang ini tadi mungkin aku jawab di sesi Q&A, tapi terkait tugas bisa langsung di kolom chat aja. Kalau dari teman-teman sudah bisa akses dan bisa coba langsung dipraktikkan gitu. Oke. Ya, sambil aku cek-cek dulu nih. Oke. Oke. Ini masing-masing menggunakan ketiga formula. Pilih salah satu aja ya, Kak Reza. Jadi misal mau pilih OBH, bikin satu copywriting aja pakai satu formula. Bebas mau pakai problem agitated solution, mau pakai FAB, mau pakai before after bridge gitu. Oke, sama-sama. Sampai jam 8 lebih 5 ya. Oke. Dan coba latihan nggak pakai chat GPT dulu ya. Jadi coba bikin sendiri dulu berdasarkan kreativitas. Biar nanti bisa mengukur sebenarnya kesulitannya ada di mana. Jadi mungkin kalau ada yang bingung juga bisa tanya nanti. Oke. 34 orang. Oke, ini udah ada satu nih yang selesai. Oh, Kak Silviana ini. Oke, nanti aku coba evaluasi ya. Oke, udah ada 3 jawaban, 4 jawaban. Wah, cepet-cepet juga nih ternyata. Gak sampai 5 menit udah selesai. Pak ya. Kalau misal mau kirim lebih dari satu juga boleh. Mungkin ini masih ada waktu. Mau pakai coba formula-formula lain juga boleh. Sambil latihan. Saya dulu aku awal-awal belajar digital marketing juga senangnya lebih ke belajar awalnya juga copywriting dulu. Kayak sebelum paham ads, paham SEO, belajarnya copywriting dulu di awal. Saya bikin script, bikin caption, butuh copywriting semua. Oke, udah ada 5 nih. Masih 20 lainnya masih ada waktu ya. Masih ada 9 menit, nggak perlu terburu-buru. Oke, paling banyak milihnya PAS ya, Problem Agitated Solution.
masih belum ada yang pakai formula FAB nih. Mungkin yang belum submit bisa coba yang FAB nih. Ya nanti bisa aku jadikan contoh juga untuk pembahasan. Oke, terpantau masih 5. Yuk teman-teman yang lain. Oke, ini ada nambah lagi 6. Yuk 8 menit lagi ya. Oke, ini siapa nih yang di... Oke, oke, ini yang sudah ada Kak Silviana, Kak Emil, Kak Said, Kak Sabila, Kak Kezia. Oke, yang lain aku tunggu ya. Ini tadi, oke udah 10 nih. Masih ada waktu 7 menit. Oke, Kak Anindita, oke udah ya. Oke, udah 14. Oke, cepet-cepet ternyata. Nggak sampai 10 menit udah kelar nih. Oke, ini akhirnya ada satu nih yang pakai formula FAP. Ini aku nanti bahas 3 sampai 6 copywriting ya. Jadi mungkin setiap formula nanti akan ada satu contoh. Nah, yang FAB ini masih dikit nih. Kemungkinannya nanti bisa aku bahas lebih tinggi nih. Jadi teman-teman yang belum submit, kalau mau misal aku evaluasi dan nanti kepilih bisa pakai yang FAB nih. Kemungkinannya masih besar. Sama produknya Apple nih masih 2 nih. Banyak yang pakai, banyak yang milih OBH. Entah ini sering batuk atau gimana ini. Oke, udah 19. Masih ada sekitar 5 menit lagi, aku tunggu ya. Oke, ini Kak Kezia, keren nih. Kirim lebih dari 2. Teman-teman yang lain kalau mau kirim lebih, Kak Kezia 2. Yang lain kalau mau kirim lebih dari 1 juga nggak apa-apa ya. Mungkin biar belajar juga, coba-coba pengalaman pribadi. Oh ya, nggak apa-apa, Kak Subhan. Ini praktik aja kok. Nanti kalau mungkin mau praktiknya setelah sesi juga nggak apa-apa. Jadi mungkin seperti yang aku sampaikan ya, nanti kalau ada pertanyaan di luar sesi bisa lewat LinkedIn atau ada beberapa kemarin yang sudah add LinkedIn-ku juga tuh, chat aja nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan ya. Oke, udah 21 teman-teman. Eh masih lebih dari 10 nih berarti yang belum submit ya. Masih ada waktu. Ku tunggu.
Oke, 4 menit lagi ya. Sudah 23 yang jawab. Ini sambil aku cek-cek nih yang mau aku evaluasi yang mana. Atau nanti acak aja deh. Oke. Oke, 3 menit lagi ya. Udah 24 yang isi. Ini berarti sekitar berapa nih? 7 orang lagi ya mungkin. Sih ada waktu 3 menit lagi. Oke, belum ada penambahan lagi nih. Masih ada yang mau submit. Masih ada 2 menit. Oke, udah 25. Mainnya lagi. Oke, oke, nggak perlu terlalu sempurna ya. Karena pada dasar copywriting ini nggak ada benar salah. Kreatif itu sebenarnya relatif. Yang menilai baik atau enggaknya itu nanti tentunya dari audiensnya action atau enggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oke, sudah 26. Masih ada waktu 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya, teman-teman. Kalau ada yang masih belum submit, bisa langsung submit dulu aja, nggak apa-apa. Oke, udah 21 jam 9:05. Ini coba aku pilih satu-satu ya. Mungkin setiap produk pilih satu, setiap formula nanti pilih. Share screen dulu. Oke, layarnya udah terlihat ya, teman-teman? Atau masih belum? Udah kelihatan ya? Mungkin tolong di confirm lewat chat. Sudah, Kak. Oke. Oke, aku pilih ya. Ini dari OBH dulu, karena ini yang paling banyak ya. Kita bonda-bendi dulu. Mungkin dari apa ya ini? Dari mungkin nomor 8 dulu ya ini, angka keberuntungan.
Jawaban 8. Oke, dari Kak Aprilita ini. Jadi pilih produknya OBH, formula copywritingnya PAS. Oke, jadi teks copywritingnya batuk gak kelar-kelar, Kang. Oke, ini Sunda ya. Ini Teh Aprilita dari Sunda ya nih. Jadi problemnya batuk gak kelar-kelar. Oke, clear. Ini problem. Kemudian agitatnya jangan salah pilih obat. Pilih obat batuk yang jelas. Kemudian solusinya obat batuk OBH. Obat batuk terpercaya sejak 1945. Oke, menarik. Jadi dari copywritingnya Kak Aprilita, mungkin evaluasiku jadi dari sisi problemnya sudah oke. Jadi dalam arti di sini problemnya yang mau dibawakan kan batuknya. Batuk gak kelar-kelar, Kang. Jadi batuknya nggak selesai-selesai. Ini oke. Nah, mungkin evaluasinya dari batuk nggak kelar-kelar ini nanti kalau misal dibikin video bisa dikasih koreo orang batuk yang sampai berhari-hari, pagi batuk, siang batuk, malam batuk, kayak bangun tidur batuk, di kantor batuk, malam waktu makan malam batuk, itu bisa. Nah, kemudian di sini agitatnya yang menurutku masih perlu diperbaiki. Kenapa? Jadi agitate itu adalah sebuah dampak. Nah, di sini dampaknya itu masih belum bisa merepresentasikan secara clear dari problemnya. Jadi kan di sini pilih obat batuk yang jelas. Nah, ini dampaknya apa? Kalau salah pilih obat batuk. Misal, jangan salah pilih obat batuk berbahaya, nanti bukannya sembuh malah opname, misal kayak gitu. Itu kan bisa. Jadi dampaknya harus diperjelas. Kalau misal pilih obat batuk yang jelas, ini jatuhnya udah ke action. Jadi udah ngajak orang ke sesuatu. Nah, di agitate baiknya kita jelasin dulu dampaknya. Salah pilih obat itu dampaknya kenapa? Misal bisa masuk rumah sakit atau batuknya makin parah. Awalnya batuk aja malah bisa batuk berdarah, itu bisa dijelaskan. Nah, solusinya udah clear. Jadi pakai batuk OBH. Sudah terpercaya sejak 1945. Jadi memang dijelaskan di sini OBH jadi solusi karena ya udah teruji selama bahkan dari misal Indonesia merdeka, obat ini udah ada. Jadi obat ini udah menemani para pahlawan nih. Dulu perang sama Belanda batuk, lemes karena minum OBH, kita jadi merdeka. Nah, itu bisa juga. Jadi kayak gitu. Oke ya, clear ya. Itu mungkin evaluasi buat Kak Aprilita di OBH. Nanti kalau teman-teman ada yang sama, bisa juga disesuaikan evaluasinya. Oke, kita lanjut ke Wardah sekarang. Misal tadi 8 ya, karena ini tanggal, bulan 9, mungkin kita ke jawaban 9 aja. Oke, ini Wardah. Nah, formula copywritingnya beda nih. FAB dari Kak Nurul Fauziah. Jadi Kak Nurul ambil produknya Wardah. Oke, di sini copywritingnya formula ringan, kulit berseri, Wardah solusi cantik alami. Oke, jadi di sini dari benefitnya itu kan berarti cantik alami ini tadi. Kemudian, nah ini yang masih kurang dari copywritingnya Kak Nurul. Di sini perlu ada penjelasan fitur. Nah, karena di sini Wardah mungkin fiturnya itu bisa diubah dari sisi komposisi atau misal contohnya aku kurang ngerti juga ya terkait skincare, tapi mungkin ada misal kandungan niacinamide. Nah, mungkin aku pernah tahu tuh kandungan niacinamide bikin kulit kita lebih berseri, atau niacinamide-nya ada keunggulannya. Niacinamide kita misal 5% atau 10% lebih banyak dari skincare biasanya, atau ada uji pH-nya lebih tinggi. Nah, itu bisa dimasukkan karena kalau di sini formula ringan kulit berseri Wardah solusi cantik alami ini semuanya menjelaskan advantage dan benefitnya, tapi nggak ada sebenarnya fiturnya atau komposisi apa yang membuat skincare ini itu bisa bikin kulit jadi berseri dan formula solusi jadi solusi cantik alami. Nah, mungkin formula ringannya ini bisa diperjelas apa? Apakah mungkin kandungan niacinamide kayak tadi yang aku jelaskan, atau ada kandungan vitamin C yang banyak,
atau ada kandungan misal bahan alami tertentu kah, itu bisa juga dicantumkan. Oke, gitu ya Kak Nurul ya. Jadi kita udah dapat 2 produk nih dengan 2 formula berbeda. Nah, mungkin ini terakhir. Semoga dapat yang apa ini berarti yang belum? Before after bridge ya. Kita ke Apple iPhone sekarang. Nah, Apple iPhone ini dikit nih yang jawab. Mungkin kita ke karena sekarang tanggal 25 tapi nggak ada 25, kita ke 26 aja ya. Misal ke 26. Jadi ini Kak Nabila, Apple iPhone. Oh, copywriting yang dipakai formulanya sama, FAB. Oke, kalau Apple nih fiturnya harusnya jelas. Oke, text copywriting. Sistem keamanan Face ID yang ditingkatkan bisa memberi pelindungan yang lebih baik, lindungi data pribadi Anda dengan cara aman sehingga Anda dapat menggunakan perangkat dengan tenang. iPhone solusinya. Oke. Nah, ini udah bagus dari Kak Nabila. Jadi fiturnya udah clear di sini, Face ID. Jadi Face ID lebih baik atau Face ID lebih aman. Nah, kelebihannya atau keunggulannya, perlindungannya jauh lebih baik dibanding biasanya. Nah, kemudian di sini yang didapatkan keuntungannya ya data pribadinya bisa terlindungi. Mungkin ini evaluasinya sederhana aja. Jadi contohnya advantage ini tadi itu mungkin bisa ditonjolkan keunggulannya dibanding HP lainnya. Misal ini perlindungannya sudah teruji oleh 100 hacker misalnya kayak gitu. Jadi sistem keamanan Face ID yang sudah ditingkatkan, sudah diuji oleh 100 tim security engineer misalnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini benefitnya karena misal Apple ini tuh banyak anak muda yang pakai atau banyak Gen Z, banyak Gen milenial, mungkin bisa dipakai jokes-jokes semacam lindungi data selingkuhanmu dari pacarmu misalnya kayak gitu, itu bisa juga. Jadi mungkin buat gimmick-gimmick lucu-lucuan atau misal kalau mau dikasih ke yang lebih tua, misal target marketnya bisnismen juga, bisnismen kan banyak yang pakai Apple, misal lindungi data bisnis kalian dari orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu juga bisa. Jadi lebih dispesifikan lagi benefitnya sesuai dengan target marketnya. Mungkin gitu ya Kak Nabila. Tapi overall ini udah oke, udah bagus karena fiturnya udah jelas, advantage-nya juga sudah jelas, benefitnya juga sudah jelas gitu. Oke, terakhir kayaknya biar ini ada sesi Q&A karena tadi tinggal formula copywriting BEB yang belum, kita coba ke formula copywriting BEB lagi ya. Karena ini tahun 2024, kita ke jawaban 24. Tes. Oke, ke Kak Abidah. Produk Wardah, formula copywriting BEB. Teks copywriting. 7 dari 10 wanita Indonesia mengalami kulit berminyak. Salah satu sebabnya adalah kurang dalam membersihkan wajah. Terlebih lagi di daerah tropis. Kabar baiknya, kini Wardah menyediakan produk yang mudah untuk membersihkan wajah. Cobalah produk baru dari Wardah sekarang dan rasakan kebersihan di wajahmu. Oke. Jadi ini before-nya banyak wanita Indonesia itu kulitnya berminyak gitu ya. Kemudian afternya ini Wardah menyediakan produk yang bisa membersihkan wajah. Kemudian bridge-nya di sini solusinya yaitu produknya Wardah. Oke. Nah, ini kalau dari aku ya evaluasinya karena ini pakai before after bridge ini perlu diperjelas Kak Abidah. Mau before-nya itu apa, after-nya apa, kemudian bridge-nya apa. Kalau seperti ini tuh lebih ke menjelaskan advantage dan benefitnya berdasarkan data. Karena ini ada 7 dari 10 wanita itu tadi. Nah, bisa dibikin contohnya misal karena ini problemnya berminyak kan. Misal 10 teman saya waktu kerja kulitnya selalu berminyak. Kemudian setelah seminggu 5 dari teman saya kasih produknya Wardah, saya kasih produk skincare ini misal, jangan kasih tahu Wardahnya dulu, kasih produk skincare ini, akhirnya kulitnya tidak berminyak lagi. Nah, kalian mau tahu produknya apa? Produknya adalah produk skincare-nya Wardah gitu. Jadi perlu diperjelas before-nya apa, after-nya apa, bridge-nya apa. Karena ini before-nya adalah kulit berminyak, maka after-nya ya berarti kulitnya sudah tidak berminyak lagi, kemudian bridge-nya adalah
solusi produk apa dari Wardah ini tadi. Moisturizer yang bisa oil control kah, atau face wash yang oil control, atau serum mungkin kayak gitu. Oke, gitu ya Kak Abidah gitu. Oke, dari aku evaluasinya mungkin itu aja. Tapi overall tadi aku udah cek-cek sekilas dari teman-teman sudah paham semua terkait formula copywriting seperti apa dan produknya apa. Cuman ya overall seperti yang aku jelaskan tadi di awal, kita harus riset terlebih dahulu problem audiens itu apa, kemudian kita harus pahami solusi dari produk kita apa sehingga bisa kita korelasikan antara problem dan juga solusinya apa. Nah, nanti tinggal dieksekusi dengan formula copywriting yang ada. Oke, dari aku evaluasinya seperti itu. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Silakan langsung aja kirim di kolom chat ya. Mungkin yang tadi tanya-tanya bisa dikirim ulang biar aku nggak scroll ke atas ya. Oke, aku mulai satu-satu dulu. Mungkin ini ya dari Kak Reza ini mungkin tadi ya. Di 2106. Mungkin yang ngirim pertanyaan tadi sebelum 2106 bisa tolong dikirim ulang. Jadi Kak Reza tanya, untuk penentuan atau pemilihan copywriting tersebut dapat menjadi konten itu apakah dipilih oleh direktur divisi marketing atau menjadi full PIC staff? Kalau ini biasanya tergantung kebijakan perusahaan ya, Kak Reza. Kalau memang ada senior copywriternya atau ada supervisor copywriternya mungkin harus dicek dulu sama senior copywriter atau supervisornya. Cuman kalau di tempatku karena nggak ada job desk copywriter secara spesifik, jadi yang mikirin copywriting biasanya ya dari sosmed spesialisnya atau dari SEO spesialisnya yang bikin konten kayak gitu. Nah, tapi biasanya nggak harus kayak formulanya harus pakai ini harus pakai itu, enggak. Biasanya briefnya itu yang dikasih cuman kita mau rilis produk ini, solusinya ini, target marketnya ini. Nah, biasanya nanti kita develop sendiri tuh problemnya kira-kira apa, kita mau pakai kalimat yang kayak gimana, iramanya seperti apa kayak gitu. Jadi ini fleksibel Kak Reza, jadi nggak harus ditentukan sama direktur divisi marketingnya. Dan setauku juga direktur divisi marketing itu juga biasanya ngurusin strateginya aja. Kayak dari aku juga ngurusin strateginya aja. Kalau copywriting aku bebaskan sih kreativitas dari timku biar nggak terlalu terkekang juga. Kalau pekerja kreatif terlalu terkekang biasanya kurang bagus hasilnya gitu. Oke ya, semoga menjawab Kak Reza. Tuh ada tanggapan dulu mungkin silakan. Siap Kak, jelas. Oke. Sama-sama. Kita lanjut lagi. Kita tanya ya. Kak Emil nih mungkin. KPI dari copywriting biasanya gimana ya Kak? Oke, nah copywriting itu KPI-nya sendiri biasanya itu dari seberapa banyak tugas yang dia buat sih. Karena ya tugasnya copywriting kan nulis aja. Kecuali beda kalau kalian jadi social media marketing. Nah, kalau social media marketing biasanya KPI-nya ya gimana tulisan kita ini menghasilkan reach yang bagus atau engagement yang bagus atau bahkan kalau kontennya dibuat ads ya terkait conversion. Tapi untuk copywritingnya sendiri itu nggak ada KPI, Kak Emil, karena dari copywriting biasanya itu tugasnya untuk nulis aja. Jadi KPI dia ya nulis sebanyak-banyaknya. Biasanya sehari bikin 3 blog atau bikin 10 caption biasanya gitu. Teman-temanku yang kerja jadi copywriting biasanya targetnya ya dari kuantitas aja, kuantitas kerjaan dia ya, bukan kuantitas hasil copywritingnya ini apa gitu. Semoga menjawab ya, Kak Emil. Tak ada tanggapan? Oke, udah cukup ya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena sepertinya ini semangatnya masih sama nih, kayak hari Senin nih, Kak Safira. Jadi pertanyaannya masih banyak nih, teman-teman. Aku lanjut dulu ya. Ini Kak Said nih, langsung 3 pertanyaan. Oke, aku coba jawab ketiga-tiganya ya. 1, bagaimana menentukan form copywriting yang cocok untuk penjualan produk perusahaan? Oke, yang satu dulu ya. Jadi, seperti yang tadi aku jelaskan, Kak Said, setiap copywriting itu sebenarnya bebas dan fleksibel. Cuman, kalau produk perusahaannya itu adalah jasa, cocoknya biasanya memang problem agitated solution. Karena jasa itu kan kebanyakan ya menyelesaikan problem. Entah itu efisiensi, entah itu efektivitas, entah itu optimasi. Jadi biasanya cocoknya problem agitated solution.
Kalau produknya biasanya aplikasi atau teknologi, jelas fitur advantage benefit biasanya. Jadi setiap fitur itu menyelesaikan apa atau mempercepat apa. Nah, itu perlu dijelaskan advantage benefitnya. Nah, kalau before after bridge biasanya cocok sama produk-produk ya kayak model skincare atau diet atau yang perubahannya itu jelas clear gitu, bisa dipertontonkan secara tangible atau secara apa ya, tangible itu secara kelihatan langsung lah atau secara konkret. Kayak gitu ya. Tapi kurang lebih fleksibel sih, senyamannya aja. Yang penting dari formula copywriting ini bisa menyampaikan apa solusi yang ingin diselesaikan gitu. Yang kedua, apa indikasi bahwa copywriting kita efektif? Tentunya dari hasil sih. Jadi kalau kita kerjanya copywriter biasa, copywriting kita efektif atau enggak ya tentunya kalau udah di ACC sama kayak tadi aku jelaskan senior copywriter atau sosial media spesialisnya. Tapi kalau kita sebagai digital marketing secara komprehensif nih kayak aku menilai copywritingku bagus atau enggak sesuai dengan goalsnya. Kalau copywritingku untuk jualan atau menjualkan sebuah produk, ya aku nilai dari conversionnya. Kalau copywritingku sekedar untuk cari followers, ya aku nilai dari seberapa banyak followersnya. Atau mungkin sekedar cari engagement, copywritingnya ya dari komentarnya. Kayak gitu. Jadi tergantung copywriting efektif atau enggak itu tentunya dari goals yang ingin dicapai. Kemudian ketiga, bagaimana melakukan A/B testing copywriting? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Cara A/B testing copywriting adalah tentukan problem secara spesifik dulu. Jadi salah satu. Misal tadi ngomongin produk handphone Apple, itu kan tadi ada misal Face ID untuk keamanan, prosesor misal untuk kinerja, kemudian misal kamera untuk masalah kualitas gambar, itu kan beda-beda. Nah, di awal cara testingnya kita pakai copywriting dengan problem yang beda-beda. Kemudian nanti kita lihat respon dari audiens itu interaksi dan reach-nya kayak gimana. Nah, nanti yang oke, nah itu ditentukan jadi topik utama dari setiap copywriting kita. Gitu ya, Kak Said. Nah, ini terakhir mungkin ada tambahan. Untuk caption sosial media dan headline ads, apakah bisa menggunakan form CW? Iya, pasti. Jadi, semua konten itu pasti pakai copywriting, Kak Said. Nah, mungkin tapi copywritingnya disesuaikan. Kayak contohnya aku konten ads-ku untuk Meta Ads di perusahaanku sekarang itu aku pakai copywriting problem agitated solution. Kayak contohnya mau belanja dari Alibaba tapi bingung caranya, hati-hati kalian nanti bisa ketipu supplier di Alibaba. Solusinya kalian bisa pakai cara impor Alibaba dengan aman dan anti ribet. Yuk konsultasi gratis kayak gitu biasanya. Aku bikin konten ads-nya. Jadi bisa tentunya ya. Setiap konten itu pasti pakai copywriting juga. Formulanya fleksibel disesuaikan aja. Oke Kak Said, semoga menjawab ya. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Semoga terjawab ya. Kak Devi, formula copywriting bisa di-mix gak Kak? Iya, bisa. Betul, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi kayak fitur mau di-deliver dengan sebuah problem di awal, kemudian dijelaskan advantage benefitnya juga bisa. Jadi misal problem agitate, terus jelasin fitur advantage benefit baru solution gitu juga bisa. Jadi misal tadi konteksnya Yoda Academy, mau switch karir jadi digital marketing, tapi nggak tahu mulai dari mana. Yuk join kelas online, bisa live diskusi dengan mentor, fokus pada praktek, mudah dipahami, join segera sekarang dan dapatkan pekerjaan. Yuk daftar Yoda Academy. Nah itu kan problem agitated solution ditambah fitur advantage benefit jadi satu. Jadi bisa ya, itu bisa di mix aja. Jadi fleksibel, sekreatif mungkin. Jadi formula copywriting ini nggak kayak rumus matematika yang ada patokannya. Kalau teman-teman bisa mix PAS sama FAB jadi satu, PAS sama BAB jadi satu, bebas kayak gitu. Oke ya Kak Devi, semoga menjawab. Tahu ada tanggapan? Oke, udah clear ya. Aku lanjut ya ke Kak Dewi. Kak, untuk copywriting apakah bisa digunakan di caption Egi? Oke, ini tadi udah terjawab juga ya sebenarnya di pertanyaan juga Kak Said. Jadi bisa ya, copywriting ini bisa diimplementasikan di semua hal. Mau caption, mau script konten, mau blog artikel, mau email marketing, mau konten ads bisa. Semuanya itu pasti pakai copywriting. Karena ingat definisi copywriting adalah
sebuah penulisan untuk mempengaruhi audiens melakukan sesuatu yang kita harapkan atau kita inginkan. Jadi semua konten itu kan tujuannya ya pasti untuk mempromosikan suatu hal atau mengajak suatu hal atau mempengaruhi suatu hal. Jadi butuh copywriting gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Dewi. Lanjut lagi nih ke Kak Reza, ada pertanyaan lagi. Sosial media spesialis itu maksudnya gimana ya Kak? Apakah bagian dari digital marketing ataukah ada? Oh, oke. Oke. Kalau di perusahaan pasti beda-beda ya Kak Reza. Mungkin aku jelaskan secara umum. Kalau sosial media spesialis itu tentunya bagian mengurus sosial medianya aja. Jadi digital marketing itu kan luas. Ada yang ngurus website, ada yang ngurus email, ada yang ngurus ads, ada yang ngurus sosial media, ada juga mungkin yang ngurus semuanya. Kayak kalau aku nih di perusahaanku sekarang aku bagian ngurus semuanya. Jadi bahkan sampai ngurus webinar sekalipun aku in charge juga. Tapi ya tentu ada tim staffnya masing-masing. Nah, kalau sosial media spesialis biasanya ngurusin sosial media aja. Jadi ngurus TikTok dan juga Instagram contohnya. Nah, nanti terkait konten, terkait caption, penjadwalan, kemudian untuk story itu semuanya diurus sama sosial media spesialis. Yang sosial media spesialis biasanya punya tim. Ada yang bagian desain, ada yang bagian bikin copywritingnya kayak skripnya. Tapi sosial media spesialis fungsinya biasanya untuk konseptornya. Jadi untuk bikin ide kontennya, topiknya apa, hooknya apa, terus mau di deliver seperti apa, kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak director sosial medianya lah. Nah, bahkan beberapa ada hierarkinya lagi. Ada sosial media spesialis, ada sosial media manager, bahkan ada sosial media spesialis, terus di atasnya supervisor, di atasnya manager. Itu biasanya agensi-agensi besar kayak gitu. Jadi spesialis yang bikin konsepnya, supervisor yang nanti mensupervisi idenya oke atau enggak. Nah, nanti yang manager yang bagian decision sama menentukan strateginya kayak gimana. Gitu sih Kak Reza, semoga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ntar aku minum dulu ya. Oke, Kak Ahmad Safiuddin. Kak, copywriting dan content writing apakah sama Kak? Ya, sebenarnya sama aja sih, itu beda nama aja. Cuman biasanya copywriting itu lebih ke lebih bisa digunakan ke banyak hal. Kalau dulu kan marketing itu kan contohnya tadi kayak di nasi goreng, dibungkus nasi goreng itu kan bukan konten kan, tapi itu copywriting juga. Nah, content writing itu copywriting yang ada dalam konten. Jadi kurang lebih sebenarnya sama aja sih, cuman beda penempatan. Copywriting lebih umum aja bisa diimplementasikan di banyak hal. Kalau content writing itu ya copywriting untuk konten. Gitu ya, Kak Ahmad, saya Fiudin, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Oke, sisa 1 menit lagi nih. Aku jawab beberapa pertanyaan dulu ya, Kak Safira. Ini tinggal sisa 2 aja nih. Tapi banyak dalam artinya yang jadi talent juga ya, Kak? Ya, banyak. Jadi, tapi kalau saran dari aku ya, kalau kita masih kerja di awal, itu jangan pilih-pilih kerjaan dulu. Jadi, terima aja dulu pekerjaan apapun yang ada, jangan terlalu perhitungan. Aku dulu waktu kerja awal pertama kali digital marketing spesialis, aku ngurus banyak hal juga. Ngurus konten sosial media, baik itu video, desain sendiri juga, ngurus SEO, nge-ads juga, bikin webinar, email marketing. Nah, kelebihannya apa? Aku jadi ngerti banyak hal. Jadi aku bisa memahami digital marketing secara holistik. Nah, karena basicku juga awalnya itu berbisnis, jadi aku seneng belajar banyak hal. Karena kan kalau kita jadi bisnismen kan kita harus ngerti banyak hal. Kayak gitu ya. Jadi jangan nanti ketika kita kerja kita pilih-pilih maunya sosial media spesialis, bikin copywriting aja, nggak mau jadi talent, nggak mau jadi konten, ambil aja dulu. Dan jangan dengan alasan kayak introvert atau malu, karena pada dasarnya jadi talent, nulis itu skill ya, bukan karakter. Jadi kesampingkan dulu karakter kalian, perbanyak skill kalian, nanti pasti bisa. Gitu. Oke, terakhir ini ya, Kak Reza ya. Kak boleh di-spill untuk penggunaan tools mendukungnya terkait copywriting. ChatGPT tadi, Kak Reza, itu udah tools paling overpower untuk saat ini. Jadi mau bikin copywriting apapun, tolong buatkan caption produk untuk fitur Apple Face ID tadi dengan konsep FAB atau PAS. Itu bisa langsung nanti copy
nanti ChatGPT bikinin copywriting-nya, kita tinggal parafrase aja. Jadi itu ya, Kak Reza ya. Semoga bisa menjawab ChatGPT itu aja udah. Tools paling oke. Sebenarnya ada yang lain-lain sih, kayak setahu ada copy AI dan sebagainya, atau bahkan bisa pakai juga apa ya, Gemini punya Google, tapi ChatGPT itu udah cukup powerful. Oke, gitu ya. Mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan seperti biasa, nanti chat aja melalui Instagram atau LinkedIn gitu. Aku kembalikan ke Kak Syafira. Thank you ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Fahri atas pemaparan materi yang luar biasa banget nih ya teman-teman. Oke, baiklah. Sebelum aku tutup bootcamp kali ini, boleh nih teman-teman diisi dulu absensi di sesi kedua kali ini. Itu absensinya udah aku kirim di chat Zoom ya teman-teman. Oke, baiklah. Aku mau ngucapin makasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Dan mungkin langsung aja kita akhiri. Jangan lupa besok kita juga ada sesi 3 ya teman-teman di hari Kamis. Oke, baiklah. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Terima kasih.